pas hari Minggu udah saya ganti yang baru, Ibu. Yang di Google Drive-nya itu punya Pani yang salah kemarin, Penny maksudnya. Maaf ini Udah udah masuk saya lagi. hapus. Udah saya hapus dan saya upload ke yang baru, yang udah revisi, Bu. Oke, berarti yang saya download udah yang baru ya, Hasna ya? Ya, insya Allah ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, Ibu. selanjutnya. Isna Zulfa Badawi udah bergabung. Halo? Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan kamera karena jaringannya lagi nggak stabil, Ibu. Baik, yang pertama ini adalah proposal saya yang sudah direvisi. Yang pertama dari judul, Ibu bilang judulnya menarik, tapi Al-Quran tidak membahas tentang politisasi agama. Jadi saya mengganti judul dan keseluruhan isinya menjadi interaksi agama dan politik. Telaah pemikiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat politik dalam tafsir Al-Munir. Kemudian dari latar belakang itu mengikuti dari judul karena judulnya diganti, jadi latar belakangnya diganti. Kemudian dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah juga mengikuti dari judulnya. Kemudian rumusan masalah waktu itu saya kan komparasi, menjadi saya ganti jadi hanya pemikiran Wahbah Zuhaili saja. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian juga mengikuti dari judul. Kemudian tinjauan pustakanya kemarin itu lebih banyak jurnal. Nah, sekarang sudah saya cantumkan lebih banyak skripsi dan tesis. Kemudian sumber data dan teknik pengumpulan datanya. Nah, itu juga sudah direvisi. Terus kemudian pendekatannya menjadi pendekatan hermeneutik. Sudah saya revisi juga studi kasus dan hermeneutik. Terus teknik analisa datanya juga mengikuti dari judul. Apakah dua mufasir tersebut berbicara politisasi agama? Ibu bilang. Terus saya ganti jadi hanya Wahbah Zuhaili. Kemudian sistematika penulisannya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 sudah direvisi juga. Udah sih Bu, itu secara keseluruhan saya mengganti judul, jadi saya mengganti isi semuanya. Gitu Bu. Sekian dari presentasi saya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya. Selanjutnya ada Julianti, Bu. Julianti, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang revisi proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul Penciptaan Manusia Menurut Perspektif Tafsir Sufistik. Karena kemarin saya disuruh ganti judul sama Ibu untuk studi tentang pendekatannya tentang mufasir sufistik gitu kan. Berarti mohon maaf tapi di sini saya belum menulis studi analisa pemikirannya Ibnu Arabi gitu kan. Kemudian dari latar belakangnya saya juga ganti. Kemudian
Maaf ke bawah semua. Asma. Iya, iya. Kemudian dari kajian pustakanya juga saya belum mencantumkan perbedaan dan persamaannya gitu, Bu. Lalu di sini pendekatan penelitiannya saya menggunakan, mohon maaf, yaitu pendekatan menurut perspektif sofistik, yaitu teori tafsir dari Al-Farmawi, Bu. Gitu. Kemudian sudah sih, Bu. Soalnya saya jadinya diganti semua juga. Oke, sudah Julianti. Akhir Evi ya. Silakan Evi. Ibu, Mbak Evi katanya lagi sakit, Ibu, jadi nggak bisa hadir, Ibu. Halo? Oke. Berarti sudah semua atau ada yang belum, Kasma? Insya Allah ini sudah, Ibu. Ada 6 orang. Sudah ya. Berarti hari ini 5 ya? Berapa sih? 6 orang, Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, 6. Oke. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita ada 6 ya, ada 6 yang melakukan presentasi proposal. Saya mengapresiasi ya, karena tadi adik-adik sudah merevisi sesuai dengan arahan, meskipun memang ada beberapa yang perlu direvisi lagi ya. Oke, saya mulai dari Fatinah Billah ya. Dari judul sudah cukup. Di latar belakang juga ya, kurang lebih sudah ya, tinggal nanti pemantapan dengan diidentifikasi masalah. Oke. Pernyataan-pernyataan yang terlalu panjang dipersingkat ya, Fatina ya. Seperti poin A ini kan terlalu panjang. Baik, Ibu. Langsung aja. Masalahnya apa? Apa di era zaman modern ini? Jadi misalnya apa? Banyaknya apa? Kalau sekarang kan orang menghafal mungkin tantangannya lebih berat ya, Fatinah ya, karena mungkin kalau dulu di zaman saya misalnya ketika S1 HP itu mungkin hanya bisa telepon sama SMS saja. Mungkin kalau sekarang itu kan sudah bisa scroll apa aja ya, dan itu juga kalau kita scroll entah itu Twitter, Instagram, belum lagi kalau melihat Shopee ataupun yang lainnya, itu kan juga bagian daripada kendala yang dihadapi di era teknologi seperti ini ya. Jadi mungkin langsung saja disampaikan masalahnya di mana. Kemudian untuk pembatasan, rumusannya mungkin dahulukan faktor pendukung dan penghambat ya, Fatina ya, baru kemudian menganalisa pemaknaan. Nanti berarti tujuan penelitiannya disesuaikan. Kemudian kajian pustaka, oke, sudah lengkap ya. Sudah dilengkapi hasil penelitian.
Kemudian metode penelitian ya. Jenis penelitiannya quali field research ya, oke. Lokasinya oke. Waktu penelitiannya mungkin ya, yang nanti diperjelas. Oh sudah ya, Januari sampai Juli, oke. Berarti ini ya, sidangnya mau bulan Juli. Kalau bisa dipercepat, bagus ya. Misalnya dari bulan Ya Ibu, amin. Desember sampai April gitu ya, Mei udah sidang kan, itu lebih bagus. Kemudian sumber data sudah bagus ya. Di sini sudah menjelaskan teknik purposive sampling. Oke, berarti pemilihan sampelnya sudah berdasarkan kaidah yang jelas. Oke, teknik pengumpulan datanya, observasi. Pakainya partisipan atau non? Oke, pakai partisipan ya. Partisipan. Wawancaranya terstruktur. Oke, sudah jelas. Data oke. Pendekatannya pakai Clifford ya, oke. Oke, Fatina, kurang lebih sudah bagus ya. Nanti mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya di identifikasi masalah, redaksi yang mungkin terlalu panjang, langsung saya disampaikan. Outline sudah ada? Oke, outline. Mungkin nanti di bab 4-nya, faktor pendukung dulu ya, baru pemaknaan. Oke, Fatina, sudah bagus. Saya lanjut ya. Terima kasih banyak Ibu. Cukup, insya Allah. Oke, cukup ya. Saya lanjut ke Feni. Oke, saya ke ini dulu deh, Hasna dulu ya. Hasna? Iya, Ibu. Mana Hasna? Hasna ya dalam Al-Quran. Ini yang waktu itu tidur ya? Penelitiannya maksudnya, bukan orangnya. Yang waktu itu penelitiannya tentang tidur ya? Dalam Al-Quran, Bu. Oke. Subat dan Sinah. Oh, pakainya Abdullah Said ya? Waktu itu apa? Kayak sarannya? Enggak masalah sih. Kalau kemarin mau pakai Ibu Abdullah bilangnya Said. pakai semantik gitu, Bu. Iya, betul. Tapi kalau memang Hasna mau pakai Abdullah Said, ya monggo saja ya. Nanti ditambahkan makna ya. Makna subat dan sinah dalam Al-Quran. Ya, baik Ibu. Ya, perspektif. Atau misalnya kalau mau pakai kajian kontekstual, langsung saja ya. Kontekstualisasi makna subat dan sinah. Baik, Bu. Gitu ya. Siapa Hasna? Kalau memang mau pakai Abdullah Said, langsung saja di judulnya itu sampaikan kalau memang mau melakukan kontekstualisasi. Kontekstualisasi makna subat dan sinah dalam Al-Quran. Oke. Nanti kalau menyebutkan Abdullah Said dikasih buka kurung ya. Karena beliau masih hidup, berarti tulis lahirnya tahun berapa. Oke, itu untuk judul. Terus mungkin nanti Hasna. Oke, untuk latar belakang nanti ya.
Mungkin gini, Hasna, kalau Hasna itu ingin melakukan kontekstualisasi, berarti di latar belakang disampaikan penafsiran yang ada itu melakukan kontekstualisasi. Begitu ya Hasna ya. Jadi memaknai subat dan apa tadi? Sinah. Subat dan apa tadi? Sinah, Ibu. Subat dan sinah. Subat dan sinah, ya. Jadi sampaikan dulu mufasir sebelumnya itu di dalam memaknai subat sama sinah itu bagaimana, yang kemudian Hasna ingin memberikan tawaran ya, perlu untuk tersebut. Nah, di sini menggunakan Abdullah Said gitu. Karena kan kalau yang catatan saya kemarin kan analisanya semantik ya. Makanya saya tidak meminta gambaran mufasir sebelumnya karena memang Hasna ingin menggunakan Abdullah Said, kontekstualisasinya Abdullah Said. Tentunya kalau ingin melakukan kontekstualisasi kan berarti sebelumnya harus disampaikan dulu mufasir yang ada. Itu ketika menafsirkan kata tersebut seperti apa, yang nanti menurut Hasna itu penafsiran itu perlu dilakukan penafsiran kembali sesuai dengan konteks saat ini. Gitu ya Hasna ya. Baik, Ibu. Untuk Nambahkan mufasirnya, seperti itu saja. untuk mufasirnya Kenapa? itu bebaskan, Ibu. Iya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan data. Jadi mufasirnya umum ya, nanti bisa, kalau misalnya datanya ditemukan di tafsir Wahbah, ya ambil di Wahbah. Kalau ditemukan di tafsir Al-Alusi misalnya, Ani dan seterusnya, begitu ya Hasna ya. Baik, Ibu. Rumusan masalah, rumusan masalah. Diidentifikasi, nanti dibuat poin-poin ya. Hasna ya, biar mudah. Baik, Bu. Kalau ini kan masih bentuknya paragraf ya. Jadi kita sebagai pembaca itu cukup kalau bikin poin kan kita langsung mudah ya. Oh, masalahnya ini. Tapi kalau dibikin paragraf seperti ini kan kita harus baca dulu, terus mencari ini masalahnya yang mana gitu ya. Jadi ya, dibikin poin-poin. Satu, mohon maaf, A, apa, B, apa, C, apa. Dan pastikan bentuknya dalam bentuk pernyataan, jangan dalam bentuk pertanyaan ya. Pernyataan dan mengandung masalah. Kemudian pembatasan masalah, nanti siapa Hasna coba sebutkan ya kata di dalam Al-Quran penggunaan subat sama sinah itu dalam Quran surah apa saja, disampaikan di pembatasan ya. Baik, Bu. Karena kan itu yang mau dijadikan sebagai objek penelitian. Kalau nulis subat itu jangan double A ya. Coba lihat pedoman transliterasi. Berarti A-nya dikasih tanda ya. Subat. Rumusan masalahnya, poin A ini tidak perlu Hasna. Bagaimana hakikat tidur itu tidak perlu, langsung saja bagaimana kontekstualisasi makna subat dan sinah, perspektif tafsir kontekstual Abdullah Said. Satu saja cukup. Karena meskipun rumusan masalahnya satu, tapi nanti untuk menjawab satu pertanyaan ini membutuhkan banyak data ya. Jadi satu saja sudah cukup. Baik, Bu. Oke, kemudian tujuan penelitian tentunya menyesuaikan ya, karena cukup satu, berarti tujuan penelitiannya cukup satu, dan nanti Hasna jangan pakai kata mengetahui ya, untuk menganalisa, untuk menggali kan bisa ya, jangan mengetahui, karena kalau mengetahui itu abstrak, kan nggak jelas ya, mengetahui itu, standar mengetahui itu gimana kan belum ya sangat abstrak ya, jadi menggunakan kata misalnya untuk menggali, untuk menganalisa atau yang lain supaya jelas. Kemudian manfaat.
ini jangan di bold ya, adapun manfaat ini. Iya. Manfaat teoritis, ini jangan secara tematik maudhu'i ya, karena hasilnya bukan dalam rangka ini, bukan kajian. Ya memang sebetulnya kajian tematik ya, tetapi di sini mohon disampaikan dalam upaya penafsiran ayat-ayat Subat dan Sina diperjelas ya dengan pendekatan konteks tafsir kontekstual Abdullah Said. Tidak perlu menyebutkan secara tematik atau maudhu'i. Ini juga manfaat praktisnya jangan mengetahui ya. Kontribusi yang ditawarkan Hasna untuk masyarakat secara luas ya. Kalau ini kan berarti untuk memahami bahwa mana tidur dan tidak dijelaskan misalnya. Nah, ini untuk memahami siapa ini kan bisa kepada bagaimana manfaat untuk masyarakat secara luas. Kemudian kajian pustaka belum disampaikan persamaan perbedaan sama kontribusi nanti di nah ya paling terupdate ya. Minimal 2018 karena minimal 5 tahun terakhir dan karena skripsi Hasna itu disidangkan 2022 berarti 2018 itu yang paling terakhir. Ini juga 2011 nanti dicari yang lebih update ya Hasna ya, dan diurutkan sesuai dengan tahun terlama. Kalau misalnya ditemukan 2018, 19, 2020, 2021 berarti dahulukan yang 2018 dulu. Gitu ya. Baik, Jadi Ibu. diurutkan sesuai dengan tahun terlama. Kemudian jenis penelitian, oke, sudah sampaikan library sama kuali ya. Sumber data. Nanti dibikin poin aja ya. A, sumber primernya apa? B, supaya gampang kita membacanya. Sumber primernya berarti nanti Hasna sampaikan ya. Apa di sini? Kitab tafsir. Ini ya. Yang baru definisi ya. Kitab tafsir karya para ulama. Kamus Al-Mu'jam Al-Mu'jam Al-Wasit. Al-Wasit. Mungkin diperjelas ya. Karya yang ditulis Abdullah Said itu mohon diperjelas. Karyanya apa? Karena kan beliau punya karya yang tidak hanya satu. Jadi yang mau dijadikan sebagai sumber primernya mohon disampaikan judulnya apa. Itu satu. Kemudian Hasna mohon jelaskan juga. Sampaikan ya. Oke, oh di sini sudah ya. Mengambil dari kitab tafsir karya para ulama, kamus bahasa Arab. Nggak usah ada seperti ya, kamus bahasa Arab. Supaya sih hanya satu ya. Oke, ulama disampaikan ya, baik tafsir periode klasik, pertengahan maupun kontemporer. Artinya semua kitab tafsir bisa dijadikan sebagai sumber primernya. Teknik pengumpulan data, dokumentasi oke. Teknik analisa data ini nanti diperjelas lagi ya, Hasna ya. Ini kan belum, masih hanya dalam penelitian ini menggunakan penguraian secara literatur mengenai, artinya belum dijelaskan step by step-nya. Bagaimana langkah-langkah berikutnya, kan begitu ya. Nah, ini belum disampaikan sama Hasna di teknik analisa data. Kemudian di pendekatan penelitian, oke. Teori tafsir kontekstualnya Abdullah Said. Oke. Sistematika, tekniknya belum ada ya, Hasna ya. Belum. Harusnya kan G itu teknik
teknik dan sistematika penulisan ya. Nanti tekniknya mohon dilengkapi. Sama outline ya Hasna ya. Bab 1 jelasin apa, bab 2 seperti daftar isi. Bab 2, bab 3, bab 4 sampai pada bab 5. Begitu Hasna ya? Baik, Ibu. Bisa dipahami? Insyaallah. Bisa ya? Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti pertanyaan di terakhir saja. Takut kayak kemarin habis. Makasih banyak, Selanjutnya Ibu. Julianti. Julianti, penciptaan manusia. Berarti ini manusia umum ya? Laki-laki perempuan ya, Julianti ya? Ya. Berarti nanti ditambahkan ya yang tadi kata Julianti mau menambahkan. Berarti nanti buka nanti karya bla 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 buka kurung wafatnya tahun berapa Ibnu Arabi itu. Oke, di latar belakang. Di latar belakang sudah dilapis seperti yang saya sampaikan, Julianti. Ada, Ibu. Ini nanti tinggal pemantapannya di pembimbing ya. Semua seperti itu. Karena kan kita pertemuannya satu orang hanya 2 kali ya. Kalau sama pembimbing kan nanti bisa bab 1 itu bisa berkali-kali ya. Oke. Berarti perspektif sufi ya. Dan sudah dipastikan belum ada ya Julianti ya? Sudah ada Bu beberapa, tapi ada yang gitu maksudnya. Halo? Bu? Iya. Putus-putus. Apa saya ya? Coba saya matikan video. Gimana? Coba diulangi lagi, Julianti. Iya Bu, udah ada juga beberapa gitu Bu. Cuman saya belum menemukan persamaan sama perbedaan. Nanti Julianti dipastikan ya. Dipastikan yang belum peneliti sebelumnya. Identifikasi masalah ini nanti jangan terlalu panjang ya Julianti ya. Cukup satu kalimat. Satu kalimat ya. Kalau ini kan panjang ya. Misalnya ini yang nomor 2 misalnya ya, pandangan kosmologi Ibnu Arabi yang demikian tentu sangatlah berguna untuk masyarakat modern seperti saat ini karena modernisme. Kan kepanjangan. Akibatnya masyarakat modern menjadi sangat materialistik bahkan rela membunuh. Ini apa hubungannya dengan penciptaan Tuhan, Julianti? Ini baru saya baca yang nomor 2. Yang pandangan kosmologi, ayat-ayat kosmologi. Ayat-ayat alam semesta ya, kosmologi itu. Jadi mohon disesuaikan dengan masalah yang ada dalam judul, yang ada dalam latar belakang ya, Julianti ya. Jadi jangan keluar dari pembahasan. Kalau yang nomor 2 ini kan berarti berbicara masalah yang berbeda ya. Bukan dengan masalah yang dipaparkan Julianti di latar belakang. Maaf terkeluar. Oh iya, oke. Nanti dengerin rekodnya ya. Kemudian yang pertama misalnya, menurut Ibnu Arabi kita tidak akan dapat menggapai wujud itu sendiri, nama-nama dan sifat Tuhan. Nah ini juga nggak nyambung, Julianti. Coba, yang berhubungan dengan penciptaan manusia. Ya. Oke ya, Julianti ya. Nanti yang identifikasi mohon diperbaiki. Kemudian,
pembatasan masalah ini juga nanti Julianti membatasi apa yang ada di identifikasi, karena identifikasinya Julianti harus direvisi semua. Berarti nanti misalnya nih Julianti menyebutkan ada 5 di identifikasi. Nah, dari 5 itu yang mau dibahas itu yang poin mana nih? Jadi membatasi apa yang ada di identifikasi. Itu yang pertama untuk pembatasan. Kemudian ayat-ayat tentang penciptaan manusia itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, ini batasi ayat-ayat yang hendak dijadikan sebagai objek penelitian itu Quran surah apa saja. Karena kalau mau semuanya terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti tidak fokus penelitiannya. Jadi Julianti membatasi Quran surah apa saja yang berbicara tentang penciptaan manusia. Tentunya pemilihan ayat juga nggak ujuk-ujuk memilih ayat ya, tapi nanti Julianti coba identifikasi dulu semua ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia itu ada berapa. Misalnya dari 200 itu coba ambil ayat-ayat yang representatif, yang mewakili ya. Yang mewakili. Oke, itu untuk pembatasan. Yang rumusan poin 1 tidak perlu ya. Ini saja poin 1, bagaimana penafsiran Ibnu Arabi terhadap ayat-ayat penciptaan manusia. Gitu ya Julianti ya. Secara otomatis kalau Julianti menggali penafsiran Ibnu Arabi pasti ketahuan bagaimana perspektif Ibnu Arabi mengenai penciptaan manusia dari tafsir Sufi. Itu yang pertama ya, bagaimana penafsiran Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat terhadap ayat-ayat penciptaan manusia. Yang pertama, kemudian yang kedua, bisa bagaimana relevansi ya. Jadi merelevankan di era saat ini itu seperti apa kalau membaca penciptaan manusia perspektif Sufi. Oke, nanti untuk tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan ya, Julianti ya. Kalau ini kan nggak sesuai Julianti. Misalnya nih, yang pertama bagaimana penciptaan manusia. Tapi tujuannya satu untuk mempererat tauhid kepada Allah. Nah ini nggak sinkron Julianti. Jadi harus sama. Misalnya rumusan masalah yang pertama bagaimana penafsiran Ibnu Arabi terhadap ayat-ayat penciptaan manusia. Berarti tujuan penelitiannya adalah untuk menggali penafsiran. Jadi harus sama. Ya. Jadi tujuan ini menjawab rumusan. Jangan rumusannya apa, tujuannya berbeda. Gitu ya. Oke. Kemudian manfaat. Nanti untuk manfaat mohon dipilih sama yang praktis. Ini kalau misalnya saya baca yang praktis nomor 2 misalnya. Sebentar. Misalnya yang pertama, secara praktis meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Oh, untuk kaum muslimin. Agar bisa menjadi bahan referensi dan informasi khususnya tentang bagaimana manusia mewujudkan konsep insan kamil menurut Ibnu Arabi. Nah, ini juga coba kan berbicara tentang penciptaan manusia ya. Bukan sedang berbicara insan kamil. Beda ya, Julianti ya. Jadi Julianti ingin melihat bagaimana perspektif Sufi yang Ibnu Arabi dalam membaca ayat-ayat penciptaan. Bukan sedang melihat bagaimana konsep insan kamil perspektif Ibnu Arabi, bukan. Jadi hanya penciptaan manusia. Nah, nanti ini juga dirapikan ya. Disesuaikan dengan objek yang dikaji. Kemudian kajian pustaka minimal 2018 ya, Julianti ya. Jadi yang seperti 2014 nih, skip ya.
Cari yang minimal 2018. Saya rasa banyak kok yang berbicara tentang penciptaan manusia ya. Persamaan perbedaan belum disampaikan ya, Julia ya. Nanti dilengkapi ya persamaan. Ada yang sudah, ada yang belum. Mohon di itu ya. Mohon di semua masing-masing item itu Julianti sampaikan perbedaan dan kontribusi penelitian sebelumnya terhadap penelitian Julianti. Kalau kontribusi kayaknya semuanya belum ya. Dan diurutkan ya Julianti. Ini 2014 rata-rata ya Julia ya. Tiga-tiganya 2014 ya. Iya, Bu. Benar-benar. Iya, 2014. Iya, ada 4, 3-nya 2014. Nah, ini coba cari yang paling update. Dan dulu hasil penelitiannya, habis itu persamaan perbedaannya apa, kontribusinya terhadap penelitian Julianti apa. Nanti di akhir juga harus ada paragraf terakhir ya, yang menyampaikan bahwa dari kajian pustaka di atas, penelitian yang dilakukan oleh Julianti itu betul-betul penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa penelitian Julianti itu penelitian yang original. Intinya begitu ya. Disampaikan seperti itu. Jadi ada kesimpulan dari pembahasan tinjauan pustaka, kajian pustaka. Oke, jenis penelitian nanti dirapikan ya, Julia ya. Ini kan satu kali di kalimat pertama putus. Ini mohon kita primer. Oke, ini juga jangan terlalu menjorok ya, yang rapi. Jadi kalau orang nulis itu ada layout. Layout itu tata letaknya itu harus rapi. Sumber data primer. Oke, Futuhat Al-Makkiyah. 1 atau mau 2? Kok ada ini nanti mau di ini ya. Mau yang mana nih? Kitab yang mana? Futuhat aja atau kitab yang lain dipastikan ya Julia ya. Karya Ibnu Arabi. Sumber data sekunder. Nah, ini juga nanti Julianti sampaikan yang mendukung atau yang berkaitan dengan tema penelitian Julia. Ada pernyataan begitu ya. Jadi memang sumber sekunder itu bisa diambil dari berbagai literatur, baik itu kitab, buku, jurnal, proceeding, ataupun yang lain ya, yang memang berkaitan dengan judul penelitian Julia. Ada pernyataan seperti itu. Teknik pengumpulan data, jangan berbicara metode tematik di teknik pengumpulan data ya, Julia ya. Jadi bagaimana teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentatif ya, kalau penelitian library. Minimal dokumentatif. Kalau wawancara kan tidak mungkin karena Ibnu Arabi sudah meninggal ya. Oke, dokumentatif saja cukup ya. Jadi jangan ngomongin metode tematik di teknik pengumpulan data ya, Julia ya. Teknik pengumpulan data direvisi, teknik analisa data Julianti belum ada, jadi mohon ditambahkan poin teknik analisa data. Kemudian untuk pendekatan, kalau pakai maudhu'i farmawi kurang tepat Julia, karena Julia itu tidak sedang, tapi Julia itu sedang melakukan penelitian kajian tokoh. Beda ya Julia ya. Pendekatan penelitiannya direvisi.
Teknik dan sistematika penulisan nanti mohon diperjelas. Bab 3 itu bukan metode penelitian, Julia. Metode penelitian sudah di bab 1. Nah, ini kayaknya ngelihatnya di itu ya. Penelitian kuanti, kalau kuantitatif kayak anak-anak tarbiyah itu yang lapangan, metode penelitiannya ada di bab 3. Kalau Julianti itu enggak, metode penelitian bab 3 itu nanti berbicara tentang objek penelitian, kitabnya, futuhatnya. Nah, kalau kajian teori bab 2-nya itu berbicara tentang penciptaan manusianya secara umum, bukan menurut Ibnu Arabi. Nanti ini direvisi ya, sistematikanya direvisi. Ini juga daftar pustakanya ditambah ya. Kalau tidak salah minimal 15 kan ya proposal itu. Proposal ya, minimal 15. 15 atau 25 ya. Dan ditambahkan outline ya, Julia ya. Iya, Ibu, kemarin belum paham. Bab 2 apa? Jadi kita itu, saya itu kalau misalnya ya, nanti yang bimbingan sama saya, sebelum kalian mengerjakan bab 2, bab 3, bab 4, saya selalu minta outline. Jadi outline-nya itu harus fix dulu dari awal. Jadi nanti adik-adik kalau mau melakukan pencarian data, mudah karena outline-nya sudah ada gitu. Kalau outline-nya sudah ada kan enak. Kalau misal ke perpus, saya mau mencari bahan apa nih, kan begitu ya. Makanya saya selalu minta outline. Begitu Julia ya. Oke, saya lanjut ke yang lain ya. Julia ya, sudah cukup ya? Ibu, makasih Ibu. Oke, Hardiatin? Iya, Ibu. Hardiatin, kedudukan perempuan, perspektif Al-Quran, studi komparatif, tafsir Al-Quran wal Mar'ah, karya Mahmud Shaltut. Nanti penulisan transliterasinya dibetulkan ya Hardiatin ya. Al-Quran wa saja, terus Al-Mar'ah ya. Coba nanti pedoman transliterasinya di pedoman skripsi 2021 dipelajari lagi. Wa ini kan sambung, berarti wa-nya itu w-nya jangan besar. Karena kan dia kata sambung. Mahmud Shaltut kasih Hardiatin ya. Oke. Apa tadi judulnya? Kedudukan wanita, kedudukan perempuan ya. Mungkin kalau dari awal sudah bilang perempuan, mungkin jangan seorang wanita ya. Biar konsisten aja Hardiatin menggunakan istilahnya. Kan paragraf pertama dari setiap zaman peran dan kedudukan perempuan. Jadi biar konsisten aja menggunakan istilah wanita atau perempuan. Oke, stigma masyarakat. Oke, nanti diperdalam lagi ya sama pembimbing untuk latar belakang. Tapi untuk judul sudah cukup ya. Identifikasi masalah. Nih, ini poin A juga. Mungkin jangan seperti itu ya, Hardiatin ya. Coba deh. Perspektif Al-Quran menurut pandangan Mahmud Shaltut terhadap kedudukan perempuan seperti apa? Nah, ini kan nggak kurang ini ya, kurang jelas. Seperti apa? Nah, kok malah bertanya ya seperti apa? Saya sampaikan saja bagaimana
stigma-stigma negatif yang terjadi di masyarakat terhadap perempuan itu kan itu bagian daripada masalah ya. Banyak dari sebagian perempuan menyalahgunakan hak-hak dan kewajibannya. Tadi judulnya apa ya? Kedudukan ya? Iya, Bu. Adanya benturan pendapat mengenai hak dan kebebasan perempuan dalam menjalankan hidup. Ada kalanya perempuan muncul disebabkan oleh rasa keprihatinan terhadap realitas sosial perempuan dalam. Coba ini jangan terlalu panjang ya, Hardiatin. Ya, Bu. Ketika membuat kalimat itu, pernyataan itu tegas dan tidak terlalu panjang. Orang kalau ngaji itu kalau satu kalimat 5 baris, 4 baris itu nafasnya udah habis. Ya, Hardiatin ya. Ya 2 baris lah ya. Dan pernyataannya tegas. Masalahnya di mana? Nanti direvisi ya, Hardiatin ya. Pembatasan masalah memangnya Mahmud Shaltut hanya menjelaskan 282 sama Nisa 34 saja ya, Hardiatin ya? Kurang tahu, Bu. Cuman pernah baca dari beberapa jurnal hanya itu yang dicantumkan, Ibu. Jurnal itu mengkaji Mahmud Shaltut juga? Enggak, itu kayak penelitian apa gitu, Ibu. Cuman di situ ada gitu tentang Shaltutnya. Berarti nanti Hardiatin coba download ya. Saya yakin Al-Quran wal Mar'ah karya Mahmud Shaltut itu bisa di-download. Karena kalau kitab kan mudah diakses ya. Coba di-download habis ini ya. Coba di-download dan coba dicek. Khawatirnya Hardiatin membatasi 282 sama 34, Mahmud Shaltut nggak membahas ayat itu. Nggak membahas ayat 282 sama 34. Jadi mohon dipastikan Mahmud sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Al-Quran wal Mar'ah. Ya, Hardiatin ya. Iya, Bu. Nah, karena kan judulnya Al-Quran wal Mar'ah, saya yakin Mahmud Shaltut itu membahas dari berbagai aspek ya di kitab tersebut. Sepertinya misalnya nih, Mahmud Shaltut itu membahas perempuan, misalnya dibagi menjadi 3 pembahasan tema besar misalnya. Nah, Hardiatin coba dibatasi dari ketiga tema besar yang ada di kitab Al-Quran wal Mar'ahnya Mahmud Shaltut itu coba dibatasi. Yang mau dikaji itu aspek apanya. Begitu ya, Hardiatin ya. Jadi bukan Quran surahnya. Atau mungkin kalau Mahmud Shaltut di situ menafsirkan ayat. Misalnya nih, menafsirkan ayat ini dulu, kemudian ayat selanjutnya, artinya disesuaikan dengan apa yang ada dalam buku ya, apa yang ada dalam kitab. Kalau misalnya dia tidak menafsirkan per ayat, ya berarti pembatasannya jangan Al-Baqarah ayat sekian, An-Nisa ayat sekian, Ali Imran ayat sekian, jangan. Pembatasannya lebih kepada tema besar yang ada dalam buku itu. Hardiatin membatasi, misalnya tadi itu ya, misalnya beliau mengkaji 3 tema besar. Nah, dari 3 tema itu, Hardiatin membatasi hanya 1 pembahasan misalnya. Tapi kalau misalnya beliau menafsirkan ayat per ayat, ya berarti pembatasannya menyebutkan Quran surah ini, Quran surah ini. Artinya disesuaikan dengan apa yang ada dalam kitab Al-Quran wal Mar'ah ya. Itu untuk pembatasan. Nanti rumusan masalahnya, poin A nggak perlu, karena kalau melihat bagaimana penafsiran Mahmud Shaltut, secara otomatis tahu bagaimana perempuan menurut beliau ya. Bagaimana penafsiran Mahmud Shaltut terhadap, jangan terhadap penafsiran lagi ya, terhadap ayat perempuan. Atau ini disesuaikan dengan yang ada di kitab. Misalnya tadi Hardiatin membatasi Quran surah, Mahmud Shaltut juga membahasnya seperti itu, berarti disesuaikan dengan kebutuhan ya. Mohon disesuaikan ya, Hardiatin ya. Nanti ini layoutnya dirapikan ya, poin A, B, C-nya jangan terlalu menjorok ke dalam.
Oke, tujuan penelitian tentunya disesuaikan dengan rumusan masalah, karena rumusan masalah Hardiatin harus direvisi. Manfaat penelitian mohon dipetakan ya Hardiatin. Secara teoritis bermanfaat untuk apa nih? Secara praktis bermanfaat untuk apa? Mohon diperjelas ya. Manfaat secara teoritisnya apa? Secara praktisnya apa? Nah, Hardiatin belum melakukan itu, nanti direvisi, dilengkapi. Kemudian nanti untuk tinjauan pustaka, kajian pustaka ya, mohon maaf. Untuk kajian pustaka, ini kan tadi kata Hardiatin belum disampaikan persamaan, perbedaan, kontribusi, nanti dilengkapi ya. Ya, Bu. Minimal 2018, oke. Ini 2018, oh oke, sudah ya, sudah 2018. Cuma itu tadi ya, Hardiatin ya, dilengkapi persamaan, perbedaan, dan kontribusi. Jadi setelah hasil temuan ya, nah berarti paragraf yang terakhir itu pernyataan originalnya ya. Oh oke. Ini Bu udah. Oke, sudah ya. Berarti itu tadi ya, persamaan, perbedaan, dan kontribusi. Metode penelitian, library research, kualitatif. Jangan menyampaikan QS Al-Baqarah di situ ya. Jadi kalau jenis penelitian itu fokus membahas kuali atau kuanti, library atau field research. Itu saja ya. Sumber data, primer kok banyak banget kitabnya. Oh, ini sekunder ya. Itu saya beliau semua, Ibu. Kalau memang fokusnya hanya Al-Quran Ibu. wal Mar'ah, jangan menyebutkan semua karya beliau di situ. Oh, iya, Bu. Jadi fokus Al-Quran wal Mar'ah saja. Sementara selain Al-Quran wal Mar'ah dibahas, itu bagian dari sumber sekunder. Teknik pengumpulan data, teknik analisa data nanti dirapikan lagi ya. Belum ini, langkah-langkahnya belum jelas di teknik analisa data. Pendekatan menggunakan apa? Kualitatif. Oh, belum menjelaskan ya, Hardiatin ya. Mohon disampaikan ya, pakai pendekatan apa ya. Jangan hanya analisis kualitatif, harus jelas. Yang dijadikan sebagai pisau analisis itu apa? Ya memang penelitian Hardiatin ini kualitatif, berarti kan melakukan analisa kualitatif, tapi pakai pendekatan apa kan gitu. Oke, nanti pendekatan masih harus direvisi. Outline sudah ada. Belum ada, Ibu. Outline nanti dilengkapi ya Hardiatin ya. Iya, Bu. Oke, Isna. Oh, kurang 10 menit ya. Isna? Iya, Ibu. Oke, judulnya Interaksi Agama dan Politik, Telaah Pemikiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat politik dalam tafsir Al-Munir. Oke, berarti judulnya dirubah ya. Nanti di mana tadi? Permasalahan ya, terjadi perbedaan pendapat hubungan antara agama dan agama. Oke, pembatasan masalahnya, memang ini ayat-ayat ini berbicara tentang politik dan agama ya, Isna? Sepertinya iya, Bu. Al-Hujurat ayat 11 itu berbicara politik agama ya?
Oke, itu mungkin untuk PR ISNA aja ya. Pemilihan ayat, karena ini memang betul-betul yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Saya rasa kalau penelitian tentang politik memang masih jadi isu yang menarik ya, karena memang sampai saat ini terus saja terjadi ya. Jadi ISNA untuk pemilihan ayat ini yang betul-betul harus dimatengin ya. Cari ayat-ayat yang memang sesuai dengan judulnya ISNA. Baik, Ibu. Jangan sampai, kalau bisa juga coba langsung cek ya, bagaimana Wahbah berbicara mengenai ayat itu. Khawatirnya Wahbah tidak mengaitkan dengan politik juga, kan ini juga menjadi tanda tanya juga ya ISNA ya. Jadi cari dulu ayatnya, setelah itu coba cek. Saya rasa Wahbah itu sudah ada terjemahannya lengkap kok. Jadi mudah ya untuk memahami penafsiran beliau ya ISNA ya. Iya, Ibu. Tinggal ISNA tinggal di mana bisa mengakses buku-buku itu atau tidak. Jadi dicari dulu ayatnya, habis itu cek Wahbah Zuhaili berbicara mengaitkan penafsiran itu dengan politik tidak. Kemudian untuk rumusan masalah, oke. Bagaimana penafsiran ya? Penafsiran saja. Pemikiran juga boleh. Interaksi agama dan politik, bagaimana interaksi agama dan politik di dalam pemerintahan. Relevansi saja ya, ISNA ya. Jadi bagaimana relevansi penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai interaksi agama dan politik dalam pemerintahan. Jadi setelah mengetahui pemikirannya Wahbah, kemudian bagaimana merelevankan dalam konteks sekarang. Begitu ya ISNA ya? Iya, Ibu, baik. Oke, nanti tujuan penelitian mohon disesuaikan dan jangan menggunakan kata mengetahui. Mengetahui itu abstrak. Menggali, menganalisa, atau yang lain ya. Kemudian untuk manfaat secara praktis apa ini? Oke lah ya. Untuk kajian pustaka nanti mohon dilengkapi lagi ya, ISNA ya. Hasil temuannya apa, persamaan perbedaannya apa, karena mungkin ini merombak total ya. Jadi ISNA baru menjelaskan singkat saja ya, ISNA ya. Iya, Ibu. Oke, nanti dilengkapi hasil temuannya apa, persamaan perbedaannya apa, kontribusinya apa. Dan nanti, oke, sudah ada pernyataan akhir ya. Tapi itu tadi, persamaan, perbedaan, kontribusi. Dan hasil temuannya ya. Hasil temuan, persamaan, perbedaan, dan kontribusi. Metode penelitiannya, jenis penelitiannya mohon ditambah. Jangan terlalu singkat ya, ISNA ya. Kemudian sumber datanya berarti primernya apa? Tafsir Al-Munir ya. Pakai judul lengkap ya, ISNA ya. Kan ada fil aqidah wasyariah wal manhaj. Jangan hanya tafsir Al-Munir saja. Iya, Ibu, baik. Teknik pengumpulan data. Ini mau wawancarain siapa, ISNA? Mungkin yang terjun ke dalam pemerintahan atau yang ini, Bu, yang masuk ke dalam politik, partai politik atau yang sebagainya gitu, Bu. Ini gimana, Bu? Sepertinya nggak perlu ISNA. Dan ini juga menyulitkan ISNA ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi tidak perlu wawancara kepada ketua partai mengenai, karena kan ini sedang membaca Wahbah ya, pemikirannya Wahbah, dan kemudian bagaimana merelevansikan pemikiran Wahbah dalam konteks saat ini. Jadi tidak perlu menanyakan kepada ketua partai. Tidak ini, kecuali misalnya kayak
Misalnya nih, Isna ingin melihat bagaimana pemikiran Gus Dur, kemudian mewawancarai Gus Durian, itu kan masih nyambung ya, karena para orang-orang yang masuk dalam komunitas Gus Durian mungkin memahami betul bagaimana gagasan-gagasan Gus Dur. Nah, kalau yang seperti ini, ketua partai kan bisa jadi dia tidak memahami bagaimana konsep pemikirannya Wahbah. Jadi tidak perlu. Teknik analisa data, penulis melakukan analisa secara mendalam terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan politik. Mungkin diidentifikasi dulu ya. Langkah pertama tentunya melakukan identifikasi ayat-ayat dulu, baru nanti kemudian melakukan penelusuran bagaimana Wahbah Zuhaili. Langkah pertama identifikasi ayat dulu. Ayat-ayat yang berbicara tentang politik dan agama ya. Kemudian yang kedua, nanti setelah menemukan ayat, nanti Isna melakukan menggali bagaimana Wahbah Zuhaili di dalam menafsirkan ayat tersebut dan seterusnya ya. Jadi disesuaikan dengan step by step ketika Isna melakukan analisa data. Begitu ya Isna ya. Jadi jangan tiba-tiba penulis akan melakukan analisa secara mendalam terhadap ayat. Harusnya kan langkah pertama harus dicari dulu ayatnya. Ini Hayatun Nisa suaranya ya. Dan seterusnya ya. Begitu ya Isna ya. Iya Ibu, baik. Pendekatan penelitian pakai apa Isna? Hermeneutik Ibu. Nanti diperjelas ya hermeneutiknya siapa ini. Karena kalau kayak hermeneutiknya Fazlur Rahman double movement nggak pas kalau pakai kajian tokoh. Kalau hermeneutik double movementnya Fazlur Rahman dia kajian umum, misalnya tidak perspektif Wahbah Zuhaili, jadi umum itu bisa pakai hermeneutiknya Fazlur Rahman. Jadi mohon disesuaikan hermeneutiknya sesuai dengan memang untuk melakukan kajian tokoh. Misalnya ingin menggali objek secara objektif di dalam menggali pemikiran tokoh tersebut, itu ada hermeneutik objektif ya. Artinya disesuaikan ya Isna ya, karena kan Isna hanya menjelaskan hermeneutik saja, belum menjelaskan hermeneutiknya siapa. Ibu baik. Nah, bab 2 tentang bab 3 itu menjelaskan profil kitabnya ya, Isna ya. Jadi bukan mendalami ayat-ayat. Jadi bab 3 itu profil Wahbah Zuhailinya sama profil metodologi kitabnya. Nanti dirapikan ya, sama outline-nya ya. Ibu, bab 4-nya? Bab 4. Bab 4-nya baru sesuai dengan rumusan masalah Isna kan tadi bagaimana penafsiran. Berarti bab 4 poin A-nya membahas tentang bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai tema. Mengenai ayat yang dibahas, yang dikaji Isna. Nanti poin B-nya bab 2 melakukan relevansi. Bagaimana gagasan Wahbah itu kalau diterapkan dalam konteks saat ini itu seperti apa. Itu. Jadi bab 2 menjelaskan tentang keterkaitan antara agama dan politik secara umum ya, bukan menurut Wahbah Zuhaili. Kemudian bab ketiganya objek yang diteliti, berarti profil Wahbah Zuhailinya kayak Isna belajar metodologi kitab tafsir dulu. Jadi membahas biografi, poin A-nya, poin B-nya membahas metodologi kitab tafsirnya. Baik, Ibu. Itu ya, sama outline. Ya, Bu, ya, daftar pustakanya mohon maaf ya, Ibu, lupa. Iya, dirapikan ya. Oke lah, ini tapi kalau nanti untuk yang revisi akhir harus sudah rapi ya, Isna ya. Oke. Terima kasih terakhir. Banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Feni? Masih ada 10 menit ya, jam 11, 10 menit. Feni? Halo? Oke, ini direkod kan ya, Kasma ya? Ini suara saya?
Iya Ibu, ini direkam Bu. Oke. Feni nanti anak judulnya di enter ya, jangan di samping. Jadi di bawah. Studi Living Quran itu di bawahnya. Terus dia tidak perlu kapital semua, yang huruf besarnya hanya di awal-awal kata. Baru kalau judul besarnya, oke lah ya, resepsi Al-Quran di kalangan waria. Oke, ini besar. Baru nanti di enter, studi Living Quran, bla 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 bla. Itu mohon hanya di awal kata saja. Di masing-masing awal kata, huruf besar, huruf kapitalnya. Itu untuk judul. Kemudian di latar belakang, nanti pemantapannya dengan pembimbing, tapi kurang lebih sudah ya. Sebetulnya datanya masih perlu ditambahkan lagi, tapi tidak masalah. Untuk identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini juga yang disampaikan cukup yang mengandung masalah saja ya, Feni. Jadi kalau yang tidak mengandung masalah nggak perlu disampaikan. Misalnya nih poin A, mana Al-Quran bagi para santri. Ini kan nggak ada masalah di sini. Tidak ada ya. Oke lah kalau misalnya poin E, terjadi penolakan terhadap keberadaan pesantren waria oleh salah satu kelompok keagamaan. Oke, ini memang masalah. Adanya penolakan kan masalah ya. Tapi kalau makna Al-Quran bagi para santri ini bukan masalah. Ini juga poin C. Motivasi apa yang mereka miliki ini juga bukan masalah. Motivasi apa itu bukan masalah. Jadi lebih kepada yang disampaikan dalam identifikasi masalah itu yang mengandung masalah, pernyataan yang mengandung masalah. Kalau yang tidak mengandung masalah tidak perlu. Kemudian pembatasan. Cek suara saya ada? Ada Bu. Ada Ibu. Oh ada ya. Oke. Pembatasan masalah berdasarkan membatasi kenyamanan hanya dalam ruang lingkup pembahasan resepsi estetika dan fungsional. Nah ini juga sebelum Feni menjelaskan membatasi resepsi estetika dan fungsional, mohon dibatasi dulu ya, disampaikan dulu Feni. Misalnya Feni menyebutkan identifikasi masalah itu ada 3. Nah dari 3 itu dibatasi aspek yang mana nih? Misalnya disebutkan ABC, nah yang dibatasi hanya pada poin B-nya, apa itu? Masalah apa? Itu disampaikan begitu dulu, baru nanti menjelaskan ruang lingkupnya. Jadi yang akan dibahas itu resepsi estetika fungsional. Ini nggak ada eksegesisnya ya, Feni. Nanti coba, biasanya kalau kajian resepsi itu membahas 3 hal. Estetika, fungsional, dan eksegesis. Ini mohon disempurnakan untuk pembatasan masalah. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah karena Feni berbicara resepsi, rumusan masalahnya 1, bagaimana resepsi santri waria terhadap Al-Quran, gitu ya. Di pondok pesantren bla 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 bla. Jadi berbicara bagaimana resepsi. Berarti nanti karena rumusan masalahnya bagaimana resepsi, berarti nanti di bab 4-nya yang menjelaskan resepsi ya. Resepsi fungsional, eksegesis dan estetisnya. Nah, nanti yang kedua, rumusan masalah yang kedua bisa bagaimana pemaknaan ya. Bagaimana pemaknaan atas resepsi itu yang sudah disebutkan di rumusan yang pertama. Asma, Feni belum bisa bergabung ya? Iya Ibu, sepertinya jaringannya masih kurang bagus Ibu. Oke, jadi rumusan masalah yang pertama, Feni, bagaimana resepsi santri waria terhadap Al-Quran di pondok pesantren bla 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 bla. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana pemaknaan. Boleh ya. Untuk tujuan penelitiannya tentunya harus menyesuaikan
dengan rumusan masalah yang sudah direvisi tadi ya. Dan jangan menggunakan kata mengetahui. Di sini kan mengetahui. Mohon jangan menggunakan kata mengetahui karena kata mengetahui itu masih abstrak. Kemudian manfaat penelitian ini mohon dipetakan ya. Misalnya nih, manfaat penelitian, kasih narasi dulu. Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah A, secara teoritisnya apa, baru disebutkan 1, 2, 3. Nanti manfaat secara praktisnya apa. Jadi dipetakan ya, Feni, kalau ini kan Feni tidak memetakan. Langsung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Campur, ada yang teoritis, ada yang praktis. Kemudian untuk tinjauan pustaka, Feni nanti dibuat poin ya. Misalnya 1 apa, 2 apa. 1 penelitiannya siapa, 2 penelitiannya siapa. Nah, harusnya diberi prolog dulu ya, jangan tiba-tiba dalam penelitian sebelumnya oleh Moraleli Hendrayani tentang waria. Jangan langsung, tapi dibuat buat prolog dulu, baru nanti 1 penelitiannya Moraleli Hendrayani bla 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 bla, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi nanti saya lihat di sini yang ditemukan sama Feni belum banyak ya. Nanti coba searching lagi penelitian yang mirip dengan Feni itu minimal 5 lah ya sebutkan. Minimal tahun 2018. 5 tahun terakhir. Dan nanti mohon disampaikan hasil penelitiannya apa, persamaan perbedaan dan kontribusi penelitian sebelumnya terhadap penelitiannya Feni apa. Nanti di terakhir harus ada pernyataan singkat ya, yang menunjukkan bahwa penelitian Feni memang betul-betul penelitian yang original yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oke, lanjut metode penelitian, jenis penelitian di sini Feni belum menyampaikan. Harusnya jenis penelitian itu Feni fokus membahas penelitian Feni itu penelitian kualitatif atau kuantitatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penelitian Feni itu kajian pustaka atau kajian lapangan. Nah, ini Feni belum menjelaskan itu di jenis penelitian. Kemudian juga sumber data. Sumber data ini Feni juga harus jelas sumber data primernya apa, sekundernya apa. Tadi yang penelitiannya Fatina Billah sudah bagus itu untuk kajian lapangan ya, living. Bisa diadopsi ya. Maksudnya bisa dilihat kerangkanya. Jadi sumber primer yang mau dijadikan sebagai sumber primer itu siapa? Apakah menggunakan teknik purposif atau snowball? Gitu ya, harus jelas. Kalau purposive sampling kan berdasarkan kriteria ya. Berarti harus jelas kriterianya seperti apa nih. Misalnya santrinya ada 100. Nah, dari 100 ini tentunya kan dipilih ya, sesuai dengan kriteria. Kriterianya seperti apa? Tadi yang punya Fatinah bisa dilihat itu ya, Feni ya. Bagus narasinya untuk pengambilan sampel untuk sumber primer. Oke, nanti sumber datanya mohon dirapikan primer sama sekundernya ya. Jadi jangan berbicara wawancara dulu di sumber data. Teknik pengumpulan data nanti ini juga dirapikan ya. Jangan terlalu singkat ya, mohon disempurnakan. Jadi pertama observasi, jangan hanya observasi saja, diperjelas observasinya seperti apa, pakai partisipan atau non-partisipan. Kemudian juga wawancara. Wawancara ini bagaimana? Wawancara terstruktur atau tidak terstruktur? Yang mau diwawancarai itu siapa? Yang mau diwawancarai secara terstruktur siapa? Yang mau diwawancarai tidak terstruktur siapa saja? Itu juga harus jelas. Kedua, dengan studi lapangan ini juga jadi begini, teknik pengumpulan data itu biasanya observasi, wawancara, yang ketiga itu dokumentasi. Jadi nanti dirapikan ya, Feni. Baik, Teknik Ibu. analisa. Oh, sudah bergabung ya, Feni? Ada Bu, iya Bu.
Oke. Teknik analisa data ini juga mohon di teknik analisa data. Jadi jangan menyampaikan pendekatan. Di sini Feni menjelaskan fungsi informatif, fungsi performatif. Ini harusnya disampaikan di pendekatan. Kalau mau menggunakan teori resepsi, berarti menjelaskan ini resepsinya Isar atau pakai resepsinya yang lain ya. Jadi di teknik analisa data itu step by step di dalam menganalisa data itu seperti apa. Cukup itu. Nah, untuk pendekatan penelitian, kalau saran saya sih nggak apa-apa menggunakan sosiologinya Marx. Tetapi karena judulnya Feni itu resepsi, sepertinya judulnya lebih pas menggunakan teori resepsi, menggunakan pendekatan resepsi. Kalau misalnya mau pakai dua pendekatan, yang satunya menggunakan sosiologinya Marx, ya boleh-boleh saja. Begitu Feni ya. Nanti direvisi lagi pendekatan penelitian. Sistematik ini harusnya kan poin G teknik dan sistematika ya. Nah, tekniknya jangan mengikuti 2017 ya, kita sudah pakai 2021, pedoman 2021. Nah, sistematikanya di sini belum disampaikan sama Feni ya. Bab 1 jelasin apa, bab 2, bab 3 belum disampaikan ya. Kok Feni udah ada kesimpulan ya? Padahal kan belum melakukan penelitian secara lengkap ya. Dari Ini wawancara tidak perlu ya. sebelumnya. Wawancara nggak perlu ada di proposal. Baik, Bu. Ini udah ada kesimpulan juga. Kalau udah ada kesimpulan, harusnya penelitiannya udah selesai. Jadi sistematikanya mohon dirapikan sama outline ya, Feni ya. Baik, Bu. Oke, kurang lebih sudah semua ya. Waktunya juga sudah habis. Kita cukupkan ya, Kasma ya, dan teman-teman yang lain ya. Bisa dipahami ya catatan saya ya. Nanti yang dua anak yang kemarin VN-nya saya kirim ke Kasma saja. Nanti biar Kasma yang ngirim ke anaknya ya. Oke, siap, Ibu. Oke, karena waktu juga sudah habis, saya nggak enak dengan dosen selanjutnya. Kita cukupkan dulu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, sampaikan di grup saja ya. Di grup, biar yang lain juga ikut menyimak. Di grup, nanti insya Allah kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Kita Kamis kelompok ketiga ya, kelompok keempat ya. Iya, Ibu. Nggak apa-apa ya. Ibu. Biar November selesai, nanti kalian revisi UAS harus dikumpulkan di akhir bulan Desember. Begitu saja ya. Baik, Ibu. Oke. Silahkan kalau mau live.